Ini habis kami istirahat dulu makannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman, ketemu lagi di rumah Aura. Terima kasih yang sudah datang di sini ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Jadi saya itu lagi ada di rumah kakak saya yang pertama ya teman-teman. Saya sedang ada di Bekasi, tepatnya di Kranji. Nah, karena kakak ipar saya tuh lagi ulang tahun, jadi rencananya kami itu kepengen kumpul keluarga gitu ya. Tapi nggak semuanya datang sih, cuman kakak yang ada di sekitaran Jakarta aja gitu. Nah ini kan kami lagi pada nungguin, belum datang-datang. Terus kakak saya lagi tidur karena beliau juga lagi pada nggak enak badan gitu ceritanya ya. Terus saya bosan mau ngapain di atas, akhirnya ya udah deh saya mau bikin minum teh anget aja karena badan kok berasa kayak dingin gitu ya. Dibilang masuk angin enggak, tapi pokoknya nggak enak aja gitu ya teman-teman. Terus ya udah deh saya mau bikin teh hangat aja sambil nungguin kakak saya yang lain datang ke rumah ini gitu ya. Nah saya kalau di rumah kakak tuh udah kayak di rumah sendiri juga sebenarnya. Mau bikin teh, mau bikin kopi, mau ngapain juga bebas-bebas aja. Pas bikin teh ternyata gulanya habis, saya nyariin gak ketemu. Terus mau bangunin kakak juga gak enak karena beliau juga lagi tidur, badannya meriang gitu ya. Nah ini ada pisang, saya juga pengen makan pisang dulu ya sambil ngeteh. Sambil santai-santai nungguin kakak tuh lama gak datang-datang, rasanya tuh udah kangen banget pengen ketemu. Padahal bulan kemarin udah ketemu, tapi kalau udah kumpul sama saudara rasanya tuh happy banget ya, bahagia banget gitu, bisa bercanda, bisa cerita panjang lebar gitu ya. Dan ternyata pas makan pisangnya belum selesai, tahu-tahu ada mobil datang gitu. Ternyata mereka udah di depan nih teman-teman, happy banget rasanya. Apalagi nanti ada Juna. Pasti teman-teman udah pada kenal sama Arjuna ya, yang sering masuk ke vlog saya. Nah jadi ini tuh keponakan saya, anaknya kakak saya yang kedua. Jadi yang kemarin ngajakin saya ke Lampung gitu loh teman-teman. Nah ini istrinya, ini kakak ipar saya berarti ya. Jadi kakak ipar saya itu perempuan-perempuan karena kakak saya itu laki-laki semuanya gitu ya. Nah ini dia Arjuna, dia tuh lucu banget, cerewet banget. Pinter banget teman-teman, dia tuh sering banget masuk ke video saya ya kalau pas saya lagi main ke Bintaro, dan kemarin ke Lampung juga sama Arjuna. Nah udah mulai nih, kita tuh mulai bercanda-canda gitu ya, suka ceng-cengan, apa sih namanya kalau ceng-cengan tuh, suka ejek-ejekan tapi hanya bercandaan gitu ya, nggak diambil serius teman-teman. Itu udah hal biasa di dalam keluarga kami. Dan ini kakak saya kakak saya tuh udah sepuh teman-teman, udah usia lanjut karena ya memang usia saya juga udah lumayan banyak ya. Alhamdulillah walaupun kami udah nggak ada orang tua, tapi kami tetap saling rukun, saling support gitu ya, saling mendoakan. Dan saya berharap juga semua kakak saya itu pada sehat, biar bisa jagain saya adiknya. Karena kalau udah nggak ada orang tua kan gantinya ya sebagai orang tua hanya kakak-kakak ya. Tapi entah kenapa ya saya tuh lebih deket sama kakak ipar yang perempuan gitu. Karena memang kakak ipar saya perempuan semua. Lebih sering komunikasi sama kakak ipar, karena kalau ngobrol sama kakak sendiri yang cowok tuh mau ngobrolin apa gitu kan ya. Kalau sama kakak ipar kan lebih enak mau ngobrolin masakan, ngobrolin fashion, ngobrolin traveling dan lain sebagainya ya, ataupun curhat masalah pribadi. Cuman kalau saya itu jarang banget sih curhat masalah pribadi yang sedalam-dalamnya ya teman-teman, karena itu tuh lebih baik saya simpen sendiri gitu teman-teman. Ini saya bikinin teh dulu buat mereka, terus ngobrol bentar. Tahu-tahu kakak saya tuh ngajakin makan di luar teman-teman, karena udah sore dan buru-buru, jadi saya nggak sempat mandi. Tapi saya sholat asar dulu, paling nggak wajah tuh udah kena air wudhu ya, jadinya lebih fresh. Tapi nggak mau ketinggalan ya, pastinya saya pakai moisturizer dulu, karena sehari-hari baik di rumah maupun di luar rumah tuh aku pastiin pakai pelembab dulu, biar kulit wajah tuh nggak kering ataupun sensitif ya. Nah teman-teman pastinya udah tahu ya kalau skincare yang sekarang aku pakai itu dari Skintific.
Teman-teman bisa lihat ya, jarnya itu higienis banget, dilengkapi dengan spatula seperti ini. Saya tuh suka dan cocok banget menggunakan Ceramide Moisturizer dari Skintific ini karena teksturnya tuh langsung lumer di kulit gitu teman-teman, cepat menyerap kayak air ya. Dan ketika dipakai tuh nyaman, nggak lengket sama sekali. Kulit jadi lembab, plumpy, dan nggak bikin kulit berminyak juga. Moisturizer ini juga membantu mengatasi kemerahan dan tentunya kulit aku yang kering jadi jarang bermasalah. Nih teman-teman bisa lihat ya, kulit wajah saya jadinya lembut banget. Setelah pakai Ceramide Moisturizer, saya gunakan Skintific 5 kali Ceramide Serum Sunscreen SPF 50 PA++++. Cara pakai sunscreen yang benar itu pakai sebanyak 2 jari ya teman-teman, lalu ratakan ke wajah. Jadi pakai sunscreen itu benar-benar bagus dan wajib banget kita gunakan di indoor maupun di outdoor ya, supaya wajah kita tuh terlindungi dari paparan sinar matahari atau sinar UVA dan UVB. Sunscreen ini enak banget dipakai, nyaman karena hydrating banget teman-teman di wajah, teksturnya juga ringan, gak greasy, gak bikin wajah jadi kusam juga. Malahan kalau dipakai wajah tuh jadi kelihatan lebih sehat gitu teman-teman. Dan kalau mau dipakai sebelum make up juga aman banget ya. Oke, setelah pakai sunscreen udah selesai, ini saya mau ngalis dulu, tapi kali ini saya nggak make upan, hanya pakai Ceramide Moisturizer dan sunscreen dari Skintific aja. Ini juga udah glowing banget menurut saya, jadi saya hanya perlu pakai alis dan lipstick aja teman-teman. Udah cukup banget ya, karena wajah saya itu udah lembab, jadi makin kelihatan glowing dan fresh. Menurutku produk dari Skintific itu nggak ada yang gagal, semuanya oke banget. Oke, setelah selesai dandan, kemudian saya siap-siap mau berangkat. Jadi ini tuh kakak ipar saya yang pertama, beliau yang ulang tahun nih teman-teman. Semoga kakak saya diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemurahan rezeki, sehat dan bahagia. Amin. Nah, jadi ini tuh ada di Kranji ya teman-teman, di Bekasi. Sebenarnya kalau dari kontrakan saya itu nggak terlalu jauh, cuman saya belum bikin video di kontrakan ya teman-teman karena kontrakan saya itu gelap banget, saya belum ganti lampu gitu ya. Terus di sana juga saya tuh jarang banget masak sebenarnya. Saya lebih sering untuk beli makan. Jadi saya bingung mau bikin video apa. Paling kalau beres-beres juga harus pakai cahaya yang terang ya. Saya juga udah bilang sama Pak suami, tolonglah lampunya diganti supaya saya bikin video beberes kontrakan gitu teman-teman. Oke, kami sudah meluncur, udah jalan menuju tempat makan. Jadi tempat makan yang saya pilih itu ada di daerah Kalimalang ya teman-teman. Nah sebenarnya kakak saya tuh nanyain kepengen diajak makan makanan steak gitu atau makanan Indonesia. Tentunya saya pilih makanan Indonesia ya karena lidah saya tuh lidah Ndeso gitu teman-teman. Jadi lebih nyaman dan nikmat aja kalau makan makanan Indonesia, menu rumahan gitu. Saya bilang maunya makanan Indonesia yang ada lalapnya, ada sambelnya gitu ya. Kayak contoh misal makanan Sunda gitu. Terus akhirnya kakak saya tuh ngajakin makan di Telaga Sampiren daerah Kalimalang. Sebenarnya udah beberapa kali saya makan di Talaga ya ini, Telaga Sampiren di Bintaro, dan baru pernah saya makan di Talaga Sampiren yang daerah Kalimalang ini. Tempatnya tuh bener-bener indah, bener-bener bagus, asri. Saya suka banget nih makan di tempat yang seperti ini. Rumah makannya yang adem gitu. Ada danaunya, terus pokoknya ada air-air, ada ikannya, ada saung-saungnya. Ini tuh rumah makan aku banget. Rumah makan idaman banget gitu ya teman-teman. Nggak ngerti kenapa kalau di tempat makan yang bule-bule gitu ya doyan, cuman kayaknya kurang ini banget ya, kurang nikmat aja saya merasakannya gitu teman-teman. Tapi kalau tempat makan yang seperti ini rasanya tuh belum apa-apa tuh udah seneng aja gitu ya, apalagi suasananya tuh sejuk ya, padahal ini tuh di tengah kota. Jadi Kalimalang itu kan panas ya teman-teman, bukan di daerah pegunungan, tapi bisa dibikin sedemikian rupa seperti di daerah kayak Lembang gitu ya. Bayangannya tuh suasana yang dingin kayak Bandung, Lembang gitu ya. Tapi ini tuh di kota bisa dibikin suasana yang asri gitu teman-teman. Nah ini saya senang banget lihat pemandangan seperti ini. Mas Juna juga udah ribut aja pengen naik kapal.
Tapi disuruhnya tuh makan dulu baru deh nanti main-main naik kapal gitu teman-teman. Terus kakak saya udah dapat tempat, alhamdulillah nggak pakai reservasi, ada tempat yang kosong karena di Talaga Sampiran itu banyak banget pengunjungnya. Karena menurut saya makanannya juga enak ya. Terus kalau bawa anak kecil tuh pasti mereka betah karena pasti tentunya lihat ikan, lihat air mancur seperti ini ya. Juna juga senang banget sambil ngasih makan ikan. Karena di setiap saung di tempat tempat duduknya ini, ruangan ini juga disediakan makanan ikan, tinggal nanti dihitung bareng sama makanannya gitu. Alhamdulillah teman-teman, kakak saya udah pesen makanan sebanyak ini. Ini tuh bikin bener-bener lapar ya. Ada udang madu, ada tumis genjer, terus ada jamur enoki ditepungin, ada karedok, ada gurami bakar, terus sambelnya juga macam-macam. Nah ini kakak saya yang kedua, jadi kakak saya yang kedua ini orangnya gaul banget, anak muda banget. Pokoknya alhamdulillah banget saya dikelilingin oleh saudara-saudara yang sangat sayang, teman-teman yang sangat sayang juga. Pokoknya ini rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Perlu disyukurin karena yang namanya rezeki itu tidak hanya berbentuk uang ya teman-teman. Saudara yang sayang, anak-anak yang sayang, suami yang sayang, teman-teman, tetangga dan semuanya yang baik itu pun rezeki ya. Ya teman-teman, alhamdulillah karena saya dari kampung. Jadi kakak saya tuh sengaja mesenin beberapa makanan yang kira-kira saya tuh seneng. Tapi saya tuh seneng semuanya ya karena enak-enak semua. Dan tentunya kalau di mana-mana saya mau makan apapun pasti pesennya tuh teh tawar hangat. Nggak ngerti kenapa kalau sama yang dingin-dingin tuh suka pusing ya sebenarnya. Padahal kalau panas-panas minum dingin tuh rasanya seger banget ya teman-teman. Tapi nggak ngerti kenapa saya tuh kadang-kadang suka nggak berani. Takutnya nanti jadi kepalanya pusing ya teman-teman. Dan ini saya mau makan. Tentunya saya ngambil semua lauk ya. Walaupun dikit-dikit saya icipin semua. Nah untuk tumis genjernya itu menurut saya agak keasinan dikit ya teman-teman. Terus saya juga ngambil gurami bakar, terus ngambil daun, saya nggak tahu itu daun apa karena saya juga baru pernah makan di sini ya. Kalau di Jawa tuh nggak banyak lalapan yang aneh-aneh gitu ya, paling nggak hanya timun, selada, bayam, kangkung gitu-gitu. Tapi kalau daun-daunan yang seperti itu tuh kayak aneh gitu. Makanya saya nanya ke kakak ini tuh daun apa sih gitu. Terus disuruh cobain, katanya tuh enak banget dan ternyata memang enak sih. Tapi kalau yang nggak suka lalapan kayaknya sih memang nggak doyan ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah saya senang banget, bahagia banget karena bisa kumpul bareng sama saudara, makan bareng kayak gini. Tapi sayang Pak suami nggak bisa ikutan ya, nggak bisa hadir karena beliau tuh lagi lembur teman-teman, lagi ada pekerjaan di pelabuhan Tanjung Priok gitu ya, lagi ngawasin unit. Jadi ya udah nggak apa-apa, semoga di lain waktu bisa ikutan kumpul bareng seperti ini. Dan tentunya anak-anak saya juga nggak bisa ikutan karena mereka tuh masih sekolah ya teman-teman, belum libur. Alhamdulillah cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah ngikutin saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.